Shalom semuanya. Ya, puji Tuhan kita bisa masih berkumpul tempat di online ini ya. Kita percaya, kita sama-sama bersuka cita dalam Tuhan. Yang diberkati Tuhan katakan amin. Haleluya. Ya, mari Bapak Ibu kita akan persiapkan hati kita. Sebentar kita akan memulai ibadah kita. Biarlah hati yang rindu, hati yang haus, itu yang akan kita selalu berikan buat Tuhan. Kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Amin. Amin. Ya, kita akan minggu ini sudah 7 bulan ya. 7 bulan kita melewati masa COVID, masa perjuangan untuk kita sepertinya ketakutan, kekhawatiran. Kita bisa lewati karena Tuhan ada menyertai kita. Amin. Saya percaya di bulan awal Oktober ini kita tetap punya iman dalam Tuhan. Kita tetap percaya bahwa Tuhan Yesus selalu ada buat kita semua. Karena orang yang selalu berharap dan seru-seru, ada Tuhan yang selalu memegang kendali dalam semuanya. Haleluya Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu kita persiapkan hati kita bahwa awal minggu ini kita boleh mengingat kembali akan kasih Tuhan, bahwa Tuhan yang sudah menebus dosa kita, memberikan darahnya, kehidupannya, supaya kita memperoleh kehidupan yang kekal. Jadi kita akan untuk perjamuan kudus, kita boleh ingatkan untuk Bapak Ibu semuanya, kita sudah persiapkan nanti untuk tehnya sama rotinya, sudah dipersiapkan supaya nanti bisa kita selesai khotbah, kita sudah ready semuanya ya. Mari Bapak Ibu, kita akan membacakan Mazmur 91, kita bisa sama-sama mengikuti. Tuhan Yesus memberkati. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Ya puji Tuhan, mari Bapak Ibu kita persiapkan untuk masuk
dalam penyembahan. Tuhan memberkati. Shalom Bapak Ibu, mari kita akan masuk dalam penyembahan kita hari ini. Kita boleh siapkan hati kita untuk masuk lebih dalam lagi menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan. Kalau pada hari ini Tuhan kami boleh berkumpul kembali Tuhan untuk beribadah Tuhan Yesus. Tuhan, kami bawa hati kami Tuhan di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Kami bawa penyembahan kami di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Biarlah ini menjadi dupa yang harum Tuhan dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Hanya satu kerinduan kami Tuhan, untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan Yesus. Bahwa kami masuk Tuhan lebih dalam lagi Tuhan, dalam hadirat-Mu, dalam hadirat-Mu. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, dalam kekudusan. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Ruhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu. Ruhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Mari Bapak Ibu kita nyanyikan lagu ini dari awal lebih sungguh, biar kita masuk lebih dalam lagi dalam hadirat. Penuhi hatiku
oh Tuhan, dalam kekudusan bawaku dekat. Dalam hati kami rindu mendengar, ku rindu mendengar suaramu oh Tuhan, tempat kudusmu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, penuhi dengan kasih. Diam di dalam hadirat-Mu, itulah kerinduanku.
Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Engkau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kaulah sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Kaulah sumber kekuatan, Kau sungguh indah, Kau sungguh indah. Kita mencari wajah Tuhan. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Engkau bukan Tuhan yang jauh dariku. Panggil namamu, ku panggil namamu, dan ku dengar jawabmu. Engkau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kaulah sumber kekuatan, oh, bagi semua orang yang membutuhkan. Mari lebih dalam lagi kita mencari wajah Tuhan Yesus. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Engkau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil namamu, dan ku dengar jawabmu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Engkau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka.
yang membutuhkan. Engkaulah sumber kekuatan, Engkaulah tempat penghiburan, keagunganmu sungguh indah. Kaulah satu-satunya tempat perlindungan, penghiburan, sumber kekuatan kami. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam doa syafaat. Mari Bapak Ibu Saudara yang di rumah-rumah kita satukan hati, kita mau berdoa syafaat. Semua berbahasa roh saudara. Semua bergerak seirah, sehati, seiman. Kami percaya Roh Kudus, Engkau sedang bergerak Tuhan ke rumah-rumah, ke umatmu yang sedang ibadah online Tuhan. Kami percaya Engkau sedang memulihkan, melawat, menyembuhkan. Kuasa-Mu sama Tuhan Yesus, ibadah offline, ibadah online, tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Kami percaya yang sakit sembuh ya Tuhan. Yang sakit sembuh ya Tuhan. Yang berbeban berat diberi kelegaan, kami percaya Tuhan. Kuasa-Mu sedang bekerja Tuhan, melawat kami semua Tuhan Yesus, umat-Mu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, mujizat-Mu tetap sama dulu, sekarang sampai selama-lamanya Tuhan. Engkau sedang bergerak Tuhan, menjamah setiap kami Tuhan, yang lemah, yang letih, yang lesu, yang sakit Tuhan. Sembuh di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di surga, kami juga mau bawa dalam doa. Bangsa kami, negara kami, Indonesia yang tercinta ini Tuhan. Tuhan, curahkan roh pertobatan-Mu Tuhan. Curahkan roh pertobatan-Mu Tuhan. Curahkan roh pertobatan-Mu atas bangsa kami, atas Indonesia Tuhan. Kami percaya Roh Kudus Pentakosta yang ketiga Tuhan sudah dicurahkan besar-besaran atas Indonesia. Hujan awal, hujan akhir sedang melanda Indonesia. Itu yang akan menyebabkan terjadinya pertobatan, 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 pertobatan. Sehingga mereka semua Tuhan berbalik dari jalan-jalannya yang salah. Indonesia berbalik dari jalan-jalannya yang salah ke dalam jalan kebenaran-Mu. Sehingga Engkau menghadapkan wajah-Mu, kasih karunia-Mu atas Indonesia. Itulah yang buat Indonesia dipulihkan, Indonesia disembuhkan, Indonesia diberkati, sehingga Indonesia menjadi makmur, Indonesia dahsyat di dalam nama Yesus. Tuhan yang mengubah Indonesia Tuhan. Tuhan yang menghancurkan segala kutuk, Tuhan yang menghancurkan belenggu-belenggu iblis, Tuhan yang melawat Indonesia. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa buat ibu kota kami yang tercinta, Jakarta ya Tuhan. Tuhan urapi Tuhan. Pak Anies beserta wakilnya yang memimpin Jakarta ini Tuhan. Biar menata Jakarta ini Tuhan Yesus. Memimpin Jakarta ini Tuhan. Dengan hati yang suci. Dengan hati yang tulus. Berikan hikmat kebijaksanaan. Di dalam setiap ngambil keputusan. Untuk memajukan kota kami yang tercinta ini Jakarta. Semakin maju Tuhan. Semakin makmur Tuhan. Penduduknya orang-orang benar ya Tuhan. Diberkati oleh Tuhan. Diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa, mari angkat saudara. Tangan kita buat daerah Karet Kuningan. Tuhan kami percaya Tuhan daerah ini ada di dalam genggaman tangan-Mu Tuhan. Kami melepaskan berkat atas daerah Karet Kuningan.
Kami percaya Tuhan kuasa Roh Kudus melanda Tuhan anak-anak-Mu, melawat Tuhan Yesus penduduknya yang ada di daerah Karet Kuningan Tuhan. Kami percaya Tuhan kami semua dilindungi oleh Tuhan. Dibebaskan dari kuasa kegelapan, dari sakit penyakit, dari segala kutuk ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kita angkat tangan kita mau berdoa buat pemimpin rohani kita. Kami berdoa Tuhan. Buat Bapak Gembala Sidang kami. Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoro Teraharjo Tuhan. Engkau pakai menjadi messenger Pentakos yang ketiga karena Engkau sudah memilih Tuhan. Engkau mengurapi dengan pengurapan yang baru Tuhan. Engkau yang menuntun Tuhan Yesus. Engkau memberikan Tuhan Yesus pesan-pesan-Mu Tuhan, pewahyuan secara detail Tuhan. Secara jelas kepada hamba-Mu. Sehingga hamba-Mu boleh menuntun umat-Mu yang banyak ini Tuhan. Masuk dalam gerbang kemuliaan-Mu yang lebih besar lagi, lebih dahsyat. Yaitu penuaian jiwa yang terbesar, yang terakhir, yang terdahsyat di akhir zaman. Sebelum kedatangan-Mu yang kedua kali ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan melalui tuntunan-Mu Tuhan Yesus. Umat-Mu dibawa masuk di dalam pengangkatan. Dipersiapkan untuk pengangkatan ya Tuhan. Karena kami percaya waktunya sudah singkat Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa buat Bapak Karyan kami, Bapak Pendeta James Sela Pranoto Tuhan. Untuk membawa rayon 1A ini ya Tuhan. Masuk dan penuaian jiwa yang terbesar yang terakhir. Engkau urapi hamba-Mu Tuhan. Dengan pengurapan-Mu yang dahsyat. Kau berikan hikmat pewahyuan. Tuntunan-Mu ya Tuhan. Untuk menuntun rayon 1A Tuhan. Masuk dalam penuaian jiwa yang terbesar yang terakhir ya Tuhan. Masuk di dalam pengangkatan ya Tuhan. Masuk dalam kemuliaan-Mu, rencana-Mu yang besar ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga mau bawa dalam doa Tuhan Yesus. Gembala YB Karet Kuningan kami kasih hamba-Mu Tuhan. Yang akan juga berkhotbah memberitakan firman-Mu pada hari ini Tuhan. Pario ya Tuhan. Engkau mengurapi hamba-Mu, kuat kuasa-Mu Roh Kudus. Engkau berikan hikmat pewahyuan ya Tuhan. Di dalam menuntun umat-Mu YB Karet Kuningan Tuhan. Masuk di dalam penuaian jiwa yang terbesar yang terakhir. Masuk di dalam pengangkatan ya Tuhan. Dan selalu Tuhan Yesus memberi kemenangan bagi hamba-Mu ini Tuhan Yesus. Memberi kekuatan yang baru, kesehatan ilahi. Terus ada hamba-Mu damai sejahtera turun atas hamba-Mu, istri dan keluarga besarnya Tuhan. Kau pakai dengan dahsyat Pario Tuhan. Kau pakai dengan tanda mujizat ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar akan diberitakannya nanti Tuhan. Biar itu pewahyuan daripada-Mu Tuhan. Engkau yang memperdengarkan suara-Mu Tuhan. Lewat hamba-Mu ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga bawa dalam doa gembala-gembala kul GB Karet Kuningan Tuhan. Engkau urapi dengan pengurapan yang baru, yang fresh, yang segar Tuhan Yesus. Kau pakai gembala-gembala kul Tuhan Yesus untuk menyuarakan kuasa-Mu ya Tuhan. Untuk memperdengarkan kuasa-Mu ya Tuhan. Engkau yang memakai gembala-gembala kul menjadi untuk Tuhan mencetuskan suatu wadah yang besar ya Tuhan di akhir zaman itu, penuaian jiwa yang terbesar yang terakhir Tuhan Yesus. Engkau pakai dengan dahsyat gembala-gembala kul ya Tuhan. Oh terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga mau bawa dalam doa untuk jemaat yang dikasih Tuhan. Jemaat GB Karet Kuningan. Ya Tuhan Yesus, curahkanlah rahmat-Mu. Curahkanlah rahmat-Mu atas umat-Mu GB Karet Kuningan. Perlindungan-Mu turun atas umat-Mu ini Tuhan Yesus, atas jemaat-Mu Tuhan. Berkati Tuhan mereka semua ya Tuhan. Tidak kekurangan Tuhan. Tidak kena sakit penyakit ya Tuhan. Malaikat-Mu Kau utus mengawal, menjaga, membentengi umat-Mu GB Karet Kuningan Tuhan Yesus. Kekuatan Allah, kemenangan dari Tuhan turun atas mereka semua. Terima kasih Tuhan. Kami akan terus beribadah, memuji-muji dengan sukacita ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya, masih bersukacita Bapak Ibu. Ya saatnya kita akan memuji Tuhan lebih lagi. Mari kita bersorak-sorai buat Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Jemaat Tuhan yang selalu bersukacita katakan haleluya. Kami siap memuji-muji Engkau lebih lagi Tuhan. Sebab Engkau baik buat kami. Kasih setiamu tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, bahkan selama-lamanya. Katakan haleluya. Kami akan memuji-muji-Mu, menari bagi-Mu Tuhan. Sebab Engkau baik. Engkau sungguh baik.
Kasih Tuhan selalu baru dalam hidup kita. Mari jemaat Tuhan, kita sama-sama nyanyikan bahwa Tuhan Yesus selalu baik dalam hidup kita. Haleluya. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, Dia Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dipatahkan, hidupku dipulihkan, Dia Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Katakan amin. Lebih lagi katakan kepada Tuhan. Yes. Bergerak di hidupku, Dia Tuhan Allah kekuatanku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya, Dia Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Siapa? Yes, Dia baik bagiku. Engkau baik buat kami Tuhan. Haleluya. Katakan, He is so good to me, He is so good to you, He is so good to you, He is so good to me. Jesus is so good to you and me. He is so good to you, He is so good to me. Jesus is so good to you and me. Lebih lagi katakan, yes, Engkau selalu baik Tuhan. He's so good to you and me. He is so good to you, He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. Jesus, He's so good to you, He's so good to me, He's so good to you and me. Haleluya. Sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Katakan, He is so good to you and He is so good to me. Tuhan Yesus baik buat kita semua. Amin. Kita terus memuji Tuhan. Katakan haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan. Masih bersukacita siang hari ini, amin. Siapa yang bersukacita katakan, mari sorakan haleluya. Lebih lagi kita menari buat Tuhan kita. Dialah sumber kebenaran, Dialah Alfa dan Omega. Yes, yang awal dan akhir, Engkaulah Tuhan. Mari kita muji Tuhan Bapak Ibu. Sama-sama katakan, Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatanku, dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku.
Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Sorakan haleluya. Yes. Marilah dikatakan lagi. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Tuhan yang, angkat tanganmu. Yes, katakan dengan iman. Amin Tuhan. Janjimu lah selamanya buat kami Tuhan. Yes. Awal dan akhir, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Berikan tepuk tangan lebih lagi buat Tuhan kita. Katakan haleluya. Sebab Engkau kebenaran kami Tuhan. Kami bersuka cita karena Engkau Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama katakan lebih lagi. Badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kasih sorak-sorai terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Katakan haleluya. Berikan dulu sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Ya, semua bersuka cita, amin. Ya, saatnya kita akan diberkati oleh pengajaran dan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita terus diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu, kita akan deklarasikan Pentakosta ketiga. Bapak Ibu bisa kita bersama-sama membacanya. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat
dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Happy Sunday semua. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai paradigma kekudusan bagi generasi yang menyelesaikan amanat agung. Menjaga kekudusan kadang-kadang dianggap sebagai hal yang kuno, bahkan membebani. Benarkah demikian? Apa arti kekudusan yang sesungguhnya? Kekudusan adalah karakter dari Allah yang paling menonjol yang memiliki makna keterpisahan. Salah satu contoh ketika Adam dan Hawa sebagai manusia pertama jatuh di dalam dosa. Mereka harus keluar dari Taman Eden. Hal ini menunjukkan bahwa Allah yang kudus harus terpisah dari manusia yang tidak kudus. Dan juga terpisah dari segala sesuatu yang bertentangan dengan keseluruhan karakter Allah itu sendiri. Akan tetapi kekudusan Tuhan bukanlah hanya kekudusan yang memisahkan dan menghakimi segala yang tidak kudus, melainkan juga menjangkau manusia yang berdosa dan memberikan pengudusan bagi mereka. Maka dengan itu ada 3 paradigma kekudusan. Yang pertama, kekudusan itu indah dan didambakan. Kita dapat melihat bahwa seluruh ciptaannya sungguh sangat baik. Dan kata baik juga mencangkup segala pengertian seperti keindahan dan kedambaan. Dalam Mazmur 96 ayat 9 dikatakan, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Kata berhiaskan kekudusan menunjukkan bahwa kekudusan adalah hal yang mulia dan indah di hadapan Allah. Kita sebagai manusia baru di dalam Kristus sudah seharusnya memandang semua hal yang berasal dari Tuhan adalah hal-hal yang kudus, hal yang baik, indah, menyenangkan, dan didambakan. Pola pikir bahwa hal-hal yang tidak kudus membawa kenikmatan seharusnya kita tanggalkan. Sebagai insan Pentakosta yang hidup bergantung kepada Roh Kudus setiap saat, sudah selayaknya kita mengalami kemenangan dari kedagingan. Yang kedua, kekudusan itu menular dan menyebar. Paradigma yang baru tentang kekudusan juga dinyatakan dalam kehidupan dan pelayanan Yesus. Dalam pelayanannya, Yesus sering digambarkan berada bersama dengan orang-orang yang najis menurut Taurat. Dalam Lukas 5 ayat 12-14 dikisahkan bagaimana Yesus berjumpa dengan seorang yang penuh kusta. Orang tersebut meminta kepada Yesus untuk menahirkannya, yang kemudian diresponi oleh Yesus dengan menjamahnya dan berkata, "Jadilah engkau tahir." Dan Alkitab mencatat bahwa orang tersebut menjadi tahir. Ketika Yesus menjamah orang yang sakit kusta yang najis menurut Taurat, Yesus tidaklah menjadi najis. Namun sebaliknya, kekudusan Yesus terimpartasi kepada orang yang sakit kusta itu dan mentahirkannya. Hal ini selayaknya memberikan paradigma baru dalam kita memandang kekudusan, yaitu kekudusan itu menular dan menyebar. Yang ketiga, kekudusan menjangkau banyak orang. Dengan pengurapan Roh Kudus, maka sudah seharusnya kita menjangkau orang lain dan menularkan kekudusan tersebut. Kekudusan bukan lagi hanya sekedar yang penting saya sendiri yang kudus. Dalam Imamat 19 ayat 2, pertama-tama Tuhan berkata, "Kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus." Setelah itu mulai dari ayat 3 dan seterusnya, Tuhan memberikan serangkaian perintah kepada umat Israel untuk melakukan perintah seperti menghormati ayah dan ibu ataupun bertindak jujur. Hal-hal yang diminta Tuhan ini menunjukkan bahwa kekudusan bukan berdampak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga berdampak secara horizontal, yaitu kekudusan menjangkau banyak orang. Terkait hal ini, gereja kita yang ada di Bandung memiliki kisah yang unik dalam perjalanan sejarahnya. Pada waktu itu tahun 1992, tidak ada lagi gedung pertemuan umum yang bersedia untuk menyewakan tempatnya secara permanen. Namun tiba-tiba ada satu tempat yang bersedia menyewakan tempatnya untuk ibadah dan dikontrak untuk waktu yang cukup lama. Tempat tersebut adalah Gedung Paramount yang adalah sebuah nightclub. Pada saat itu gembala sidang kita dihadapkan dengan keputusan yang sulit. Beliau pun teringat bahwa pada waktu sebelumnya dalam KKR di Batam, hal serupa juga terjadi. Pada waktu itu tidak ada tempat untuk melaksanakan KKR kecuali sebuah tempat karaoke.
Akhirnya KKR tetap dilaksanakan di tempat karaoke tersebut disertai lawatan Tuhan yang luar biasa. Karena hadirat Tuhan tidak dibatasi oleh tempat atau apapun juga. Pada akhirnya gembala sidang kita menyetujui penggunaan gedung Paramount untuk menjadi tempat ibadah minggu. Meskipun tempatnya aneh menurut manusia, tetapi hadirat Tuhan memenuhi tiap ruangan ibadah dan lawatannya pun terjadi setiap minggu. Banyak orang bertobat dan jiwa-jiwa bertambah hari demi hari. Wow! Kesimpulannya, Tuhan sedang memanggil kita untuk hidup dalam kekudusan guna menyelesaikan amanat agung. Dalam Wahyu 22 ayat 11 dikatakan, barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Mari kita terus mengerjakan dan menjalani kehidupan kita, bergerak dan menularkan kekudusan kemanapun kita pergi untuk menuai banyak jiwa. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan untuk siang hari ini kami bisa kembali beribadah Tuhan di rumah kami masing-masing. Tuhan kami percaya Tuhan melalui ibadah siang hari ini Tuhan, setiap kami umat-Mu di gereja ini boleh kembali dikuatkan, boleh kembali diteguhkan karena kami ingin memuji, meninggikan nama-Mu, ingin mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Tuhan biarlah firman Tuhan yang hari ini akan disampaikan boleh menjadikan kekuatan, boleh menjadikan pengharapan yang baru buat setiap umat-Mu ya Tuhan di gereja ini Tuhan. Tuhan pimpin ya Tuhan lidah bibir hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, biar apa saja yang keluar dari mulut lidah bibir hamba-Mu ini merupakan kebenaran yang akan disampaikan dari firman-Mu sendiri ya Tuhan. Tutup bungkus setiap kami dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan, perlindungan Tuhan sempurna. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Yang siap mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan, hari ini kita kembali bisa beribadah bersama-sama secara online. Ya, apa kabarnya Bapak Ibu? Saya tetap berharap kita semua dalam kondisi yang baik, dalam kondisi sehat, semua dilindungi, disertai oleh Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ya, tak terasa hari ini atau minggu ini kita memasuki minggu pertama di bulan Oktober, di bulan ke-10 di tahun 2020 ini. Ya, tak terasa sebentar lagi kita akan mengakhiri tahun 2020 ini, tahun di mana dipenuhi oleh perjalanan, pengalaman di era pandemi ini, di mana ada suatu kondisi yang kurang mengenakan buat kita. Tapi kita percaya sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pelayan-pelayan Tuhan, kita semua harus tetap bersuka cita, kita harus tetap bersyukur dalam segala hal. Karena itulah yang dikehendaki oleh Bapa kita. Ada amin Bapak Ibu? Ya, minggu ini kita akan belajar satu lagi tema, yaitu jangan menyia-nyiakan pengurapan. Katakan sama saya, jangan menyia-nyiakan pengurapan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau kita baca di dalam firman Tuhan, di masa atau di zaman perjanjian lama, sebuah pengurapan dilakukan oleh seorang nabi. Ya, seorang nabi sebagai wakil atau sebagai perantara dari Tuhan, ya, dia yang akan melakukan pengurapan. Ya, pengurapan dilakukan oleh seorang nabi kepada seseorang untuk memberkati ataupun untuk mengimpartasikan kuasa dari Tuhan. Ya, biasanya dilakukan ketika Tuhan memilih seseorang sebagai seorang raja atau sebagai seorang imam dalam suatu bait Allah. Ya, pengurapan juga dilakukan oleh seorang imam ketika hendak mengadakan ibadah. Ya, dia mengurapi, dia membersihkan, dia menguduskan setiap peralatan, setiap perabotan yang ada di mesbah, ya, yang ada di dalam bait Allah. Ya, semua peralatan harus dikuduskan, harus dibersihkan supaya
kedapatan layak untuk dia melakukan ibadah. Ya, Bapak Ibu Saudara, sebagai contoh pengurapan yang dilakukan pada zaman Perjanjian Lama, mari kita buka di dalam kitab 1 Samuel 10. 1 Samuel 10 ayat yang pertama. 1 Samuel 10 ayat pertama, ayat ke-10 dan ayat ke-11. Ya, bunyinya demikian. Lalu Samuel mengambil buli-buli berisi minyak, dituangnyalah ke atas kepala Saul. Diciumnyalah dia sambil berkata, "Bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas umatnya Israel? Engkau akan memegang tampuk pemerintahan atas umat Tuhan, dan engkau akan menyelamatkannya dari tangan musuh-musuh di sekitarnya. Inilah tandanya bagimu, bahwa Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas miliknya sendiri." Jadi Bapak Ibu, di sini dikisahkan bagaimana Nabi Samuel mendapat tugas dari Tuhan. Dia harus mengurapi Saul untuk menjadi raja orang Israel. Ya, dia mengurapi Saul, hambanya yang dipilih Tuhan untuk menjadi raja. Nah, apa yang terjadi setelah Saul diurapi? Kita lihat di ayat yang ke-10 dan ke-11. Ya, ayat 10. Ketika mereka sampai di Gibea, dari sana maka bertemulah ia dengan serombongan nabi. Roh Allah berkuasa atasnya, dan Saul turut kepenuhan seperti nabi di tengah-tengah mereka. Jadi di dalam perjalanan ketika Saul sudah diurapi, dalam perjalanan dia tiba-tiba roh Allah hinggap atasnya dan dia ada dalam kepenuhan Allah. Ya, sehingga dia bisa berkata-kata atau bernubuat seperti seorang nabi. Ayat 11 dikatakan, dan semua orang yang mengenalnya dari dahulu melihat dengan heran bahwa ia bernubuat bersama-sama dengan nabi-nabi itu. Lalu berkatalah orang banyak yang satu kepada yang lain, apakah gerangan yang terjadi dengan anak Kis itu? Apakah Saul juga termasuk golongan nabi? Ya, di sini ada dikisahkan ada suatu perubahan. Ya, setelah Saul menerima urapan dari Nabi Samuel, ya dikatakan dia ada suatu perubahan. Dia bisa bernubuat, dia bisa berkata-kata kenabian. Ya, sehingga orang-orang yang dulu bersama-sama dengannya, dia berkata, loh, ini Saul, kenapa dia bisa berubah? Kenapa dia bisa bernubuat seperti seorang nabi? Kenapa dia bisa berkata-kata seperti itu? Ya, apakah dia sudah berubah? Ya, itulah yang terjadi ketika pengurapan Tuhan sudah turun, maka ada kuasa Tuhan, ada impartasi roh Tuhan yang dinyatakan kepada seseorang. Ya, yang kedua, contoh yang kedua, yaitu ketika Tuhan menyuruh Musa untuk mengurapi Harun dan anak-anaknya sebagai seorang imam. Ya, kita baca di Keluaran 28 ayat 41. Keluaran 28 sebentar. Keluaran 28 ayat 41. Ya. Kita baca sama-sama, 2-3. Maka semuanya itu haruslah kau kenakan kepada abangmu Harun bersama-sama dengan anak-anaknya. Kemudian engkau harus mengurapi, mentahbiskan, dan menguduskan mereka, sehingga mereka dapat memegang jabatan imam bagiku. Nah, ini juga suatu perintah dari Tuhan kepada Musa. Ya, bagaimana Musa harus mengurapi. Dia harus mentahbiskan dan menguduskan kakaknya Harun beserta anak-anaknya. Ya, karena Tuhan sudah memilih Harun dan keturunannya untuk menjadi seorang imam. Ya, maka harus dilakukan pengurapan atas Harun dan anak-anaknya sehingga dia bisa menjadi seorang imam. Ada kuasa, ada impartasi yang diberikan oleh Tuhan melalui perantaraan Musa. Selanjutnya kalau kita baca juga di Keluaran 30, di situ dikisahkan bagaimana seorang imam dia mempersiapkan peralatan, dia mempersiapkan mezbah dan segala sesuatu yang ada di dalam bait Allah. Dia juga menguduskan, dia membersihkan segala sesuatunya ketika hendak dipakai untuk beribadah. Ya, semua harus dibersihkan, semua harus dikuduskan. Ya, karena Allah kita adalah Allah yang Maha Kudus, maka segala sesuatunya harus bersih, harus kudus di hadapannya.
Ya, itulah yang terjadi pada saat Perjanjian Lama ketika pengurapan itu dilakukan oleh seorang nabi atau seorang yang diutus kepada seseorang pilihannya Allah. Ya. Nah, pada saat Perjanjian Baru, tujuan dari pengurapan itu juga sama, tapi bertambah. Ya, ada suatu tambahan yang dilakukan ketika pengurapan dilakukan dalam Perjanjian Baru. Ya, kita tahu selain untuk memberkati dan juga menyatakan atau mengimpartasikan kuasa Allah, pengurapan juga dilakukan untuk menyalurkan kuasa dari Roh Kudus. Ya, karena kita tahu di Perjanjian Baru setelah Yesus naik ke surga, ya, maka dia mencurahkan Roh Kudusnya. Maka Roh Kudusnya itu yang diimpartasikan. Ya, Tuhan bilang dia akan memberikan kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, ke atas murid-muridnya. Maka Tuhan sendiri yang mengimpartasikan kepada murid-muridnya, dan akhirnya murid-muridnya juga mengimpartasikan kepada orang-orang, kepada umatnya, bahkan sampai kepada kita saat ini. Ya, ada suatu tugas tambahan yang dilakukan ketika pengurapan itu dilaksanakan. Nah, perbedaannya pengurapan yang dilakukan pada zaman Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Ketika Perjanjian Lama pengurapan hanya dapat dilakukan oleh seorang nabi, maka ketika Perjanjian Baru pengurapan itu dapat dilakukan oleh siapa saja. Ya, kepada setiap orang yang sudah menerima Roh Kudus dalam dirinya, sudah menerima kebenaran firman Tuhan, sudah mengikut Yesus, maka dia bisa mengurapi, ya, seseorang yang Tuhan nyatakan, yang Tuhan taruh dalam dirinya. Entah itu untuk kesembuhan, entah itu untuk pemulihan, atau untuk melepaskan, ataupun untuk memberkati. Tetapi kalau di dalam gereja ada suatu proses, ada suatu aturan bahwa yang berhak untuk mengurapi adalah seorang pejabat, ya, seorang pejabat pendeta yang sudah ditugaskan atau diamanatkan, ya, sehingga orang tersebut dapat mendoakan dan dapat menumpangi tangan. Tapi ketika jemaat berada di luar gereja, maka jemaat itu yang sudah berada dalam kepenuhan Allah, sudah menerima Roh Kudus, maka dia boleh menumpangkan tangan kepada orang yang sakit, kepada orang yang terikat, kepada orang yang membutuhkan kekuatan. Ya, dia boleh melakukan penumpangan tangan karena dia sudah menjadi miliknya Allah, dan kuasa Allah yaitu Roh Kudus sudah tinggal dalam dirinya, sehingga tidak ada lagi batasan yang dapat membedakan dia untuk melakukan penumpangan tangan atau pengurapan terhadap seseorang. Setelah kita tahu bagaimana pengurapan itu dilakukan dan siapa saja yang dapat melakukan dan dapat menerima pengurapan tersebut, maka sekarang pertanyaannya adalah, apakah ketika seseorang itu sudah diurapi, ketika seseorang itu sudah menerima kuasa dari Allah, dari Tuhan, oleh Roh Kudus, apakah seseorang itu dapat hilang pengurapannya? Ataukah pengurapan itu dapat undur daripadanya? Ya, jawabannya adalah ya, pengurapan dapat undur atau bisa hilang dari seseorang yang sudah diurapi. Ya, seperti tadi contohnya, ketika Saul sudah diurapi, Saul sudah dipilih, kita tahu semua ceritanya bagaimana Saul ketika dia membuat suatu keputusan, dia tidak bertanya dulu kepada Tuhan apa yang menjadi kehendak Tuhan, tetapi Saul memutuskan sendiri sebuah keputusan yang akhirnya tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka akhirnya Saul dikatakan roh Allah itu undur daripadanya, sehingga pengurapan yang Tuhan sudah berikan atas Saul dicabut kembali dan undur daripadanya, dan akhirnya Tuhan memilih seorang raja yang baru, yaitu Daud, dan akhirnya Daud diurapi dan Tuhan berkenan atas hidup Daud. Ya, pengurapan dapat hilang atau dapat undur dari seseorang. Ya, contoh di Perjanjian Baru kita bisa lihat di Demas. Siapa itu Demas?
Ya, kalau kita baca di dalam 2 Timotius 4 ayat ke-10. Ya, 2 Timotius 4 ayat ke-10 dikatakan, karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku, ia telah berangkat ke Tesalonika. Kreskes telah pergi ke Galatia dan Titus ke Dalmatia. Ya, dikatakan Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Demas adalah rekan sepelayanan dari Paulus. Ya, mereka sama-sama merintis pelayanan. Dia ikut kemanapun Paulus melayani. Dia menerima urapan. Dia berjalan bersama dengan Paulus melayani. Banyak jiwa-jiwa bertobat, jiwa-jiwa diselamatkan dari satu kota ke kota yang lain. Tapi akhirnya ketika sampai di satu tujuan, Paulus berkata kepada Timotius, dikatakan bahwa Demas telah undur, telah berpisah daripadanya karena Demas lebih mencintai dunia. Jadi undur dari apa yang sudah Tuhan tetapkan dalam kehidupannya. Nah, pengurapan yang sudah diterima oleh seseorang ketika seseorang itu sudah menyerahkan dirinya untuk menjadi pengikut Yesus atau menjadi pelayan Tuhan, maka bisa terjadi bahwa seseorang itu akan undur. Ya, bukan jaminan ketika kita sudah bertobat, ketika sudah ikut Yesus 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, Tuhan sudah mengurapi, Tuhan sudah memberkati, Tuhan sudah menyertai dia. Bukan jaminan seseorang tersebut tidak bisa undur dari hadapannya. Ya, seseorang dapat undur, pengurapan Tuhan atasnya dapat undur daripadanya ketika seseorang tersebut sudah tidak lagi berjalan atau sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Ya. Nah, berikutnya ada beberapa hal yang akan kita pelajari kenapa pengurapan itu dapat undur atau dapat hilang dari seseorang. Yang pertama, pengurapan dapat undur atau hilang dari seseorang itu karena tidak taat. Katakan sama-sama, tidak taat. Ya, tadi kisahnya sudah kita ketahui bahwa Saul tidak taat pada Tuhan, dia tidak bertanya dulu sama Tuhan, dan apa yang Tuhan kehendaki itu berbeda dengan yang Saul kehendaki, tapi dia tetap melakukan supaya dia dapat menyenangkan semua orang, ya, dapat menyenangkan rakyatnya. Tetapi bukan itu yang Tuhan kehendaki. Saul tidak taat sehingga dia dicabut perkenanannya oleh Tuhan, pengurapannya dicabut dari Tuhan. Ya, yang pertama adalah tidak taat, tidak ketaatan kepada firman Tuhan. Yang kedua, pengurapan dapat undur atau dapat hilang dari seseorang karena seseorang tersebut masih mementingkan duniawi atau kedagingan. Ya, katakan duniawi atau kedagingan. Nah, kita tahu tadi kita baca di kisahnya Demas, dikatakan Demas lebih mencintai dunia ini. Masih ada hal-hal yang dikejar di dalam dunia ini. Ya, sebagai orang yang hidup, sebagai orang yang masih ada di bumi ini, kita percaya segala sesuatunya membutuhkan uang, saudara. Kita harus bekerja untuk mencukupi kebutuhan kita. Kita harus melakukan sesuatu untuk memenuhi apa yang menjadi kebutuhan kita. Itu benar. Ya, keluarga kita, anak-anak kita membutuhkan sandang, pangan, papan, ada pakaian, ada rumah, ada mobil, ada barang-barang kebutuhan sehari-hari yang harus dipenuhi, dan caranya adalah kita harus bekerja. Tapi tidak serta-merta mata kita atau hati kita itu tetap selalu tertuju kepada keinginan atau cara-cara untuk mendapatkan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Ya, sama seperti pasukan Gideon. Ya, 300 orang pasukan Gideon yang Tuhan sudah pilih. Ya, bagaimana mereka bersiap-siap, cara mereka bagaimana mereka mencedok air, menikmati berkat, tapi di tangan mereka tetap memegang suluh, mereka tetap memegang pedang, ya, mereka tetap berjaga-jaga, mata mereka tetap memandang ke depan, bukan hanya menikmati berkat, bukan hanya menikmati yang Tuhan sudah sediakan, tetapi tetap kita harus mata kita tertuju terhadap Tuhan, terhadap panggilan Tuhan. Ada amin Bapak Ibu?
Kalau Tuhan sudah tetapkan kita menjadi pelayan Tuhan, hendaknya kita harus tetap menjalankan apa yang Tuhan sudah percayakan dalam kehidupan kita. Oh, saya tidak melayani, tapi saya melayani di pekerjaan saya. Silakan, kerjakan pekerjaan saudara dengan baik, sebaik-baiknya. Seperti untuk Tuhan. Makanya seseorang tersebut bisa mendapatkan promosi, bisa mendapatkan kenaikan jabatan ketika dia melakukan segala sesuatunya dengan baik. Ya, tetapi tidak ketika dia diberi promosi, diberikan kenaikan, dia lebih mementingkan pekerjaannya, dia lebih mendahulukan pekerjaannya dan mengindahkan apa yang sudah Tuhan tugaskan dalam kehidupannya. Bukan hanya meninggalkan, tapi dia tidak segenap hatinya, dia mengerjakan, tetap menjalani pelayanan, tapi tidak 100%. Dia tidak memberikan yang terbaik buat Tuhan. Padahal setiap apa yang kita nyatakan, kita pasti ingin memberikan yang terbaik buat Tuhan. Di dalam doa kita, di dalam nyanyian kita, kita berkata, saya akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Ya, tetapi apa kenyataannya? Ketika kita dipercaya suatu tugas atau dipercaya suatu pelayanan atau suatu pekerjaan, tapi kita tidak menjalankannya dengan sepenuh hati, tidak menjalankan 100%, tidak memberikan yang terbaik buat Tuhan, maka di situ juga berarti kita sudah menduakan Tuhan. Ya, kita sudah tidak lagi memprioritaskan Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, tapi Pak, itu kan pelayanan. Ya, itu memang pelayanan, tapi disitulah terpancar hatimu. Apa yang menjadi prioritas hatimu, itu nampak dari apa yang menjadi kelakuan atau hasil dari pekerjaanmu. Ya, ketika engkau berhasil dalam pekerjaan usahamu dan ketika engkau berhasil mendapat di dalam pelayanan, maka percayalah Tuhan akan memberikan berkat-berkat yang terus berlimpah-limpah. Tuhan akan terus menambahkan lumbung-lumbung. Menambahkan di dalam lumbung-lumbung saudara. Ya, suatu berkat, suatu takaran yang tak terbatas nilainya. Ya, tapi ketika kita sudah melupakan atau kita sudah menganggap remeh, menganggap enteng apa yang Tuhan berikan, apa yang Tuhan percayakan kita dalam pelayanan, maka percayalah Tuhan juga pasti akan memperhitungkan semuanya di dalam pekerjaannya. Ya, kita juga yang sudah diberkati dalam pekerjaan, Tuhan pasti akan perhitungkan. Ya, kita diberkati untuk memberkati. Kita memberkati ketika kita memiliki talenta, kita memberkati pekerjaan kita memberkati gereja, kita memberkati pelayanan kita. Tapi ketika hati kita sudah tidak sepenuhnya di dalam pelayanan, di dalam mengikut Tuhan, maka Tuhan juga pasti akan menutup keran berkatnya. Ya, kita tidak mau semua itu terjadi. Ya, kita mau tetap terus pengurapan atau kepercayaan yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita, itu tetap boleh terus kita jalani, tetap boleh terus kita kerjakan. Karena kita percaya ada berkat Tuhan, ada kehidupan yang lebih besar sana, yang kita percaya itu adalah tujuan kita, yaitu bersama-sama dengan Dia, hidup kekal bersama Dia di surga nanti. Ya, ada amin Bapak Ibu. Ya. Berikutnya, yang ketiga, pengurapan dapat undur dari seseorang karena tekanan atau intimidasi dari si iblis. Katakan sama saya, tekanan. Ya. Kita sering lihat sekarang bagaimana di dalam kehidupan sehari-hari, kita lihat bisa di televisi, di berita-berita, diberitakan bagaimana seseorang undur dari imannya, undur dari pelayanannya. Bagaimana seseorang yang dulunya bergairah, dulunya berapi-api melayani Tuhan, bahkan hamba-hamba Tuhan besar. Ya, kita bisa lihat sama-sama ada di media sosial, dimanapun juga. Ketika bahkan dia bersaksi, dia sudah meninggalkan atau dia sudah murtad. Ya, dia bersaksi, bagaimana pengurapan itu sudah dicabut daripadanya. Kita lihat aja. Saya percaya Tuhan akan perhitungkan semua. Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan tidak menutup mata. Ketika orang yang sudah diurapi, ketika orang yang sudah dipilih oleh Tuhan,
tetapi dia menjadi murtad atau meninggalkan Tuhan, meninggalkan imannya ketika seseorang itu diperhadapkan pada suatu pilihan, ya, ketika tekanan ada dalam dirinya, ketika dia berbalik, ya, Tuhan pasti akan perhitungkan, Tuhan pasti akan lihat, ya, apa yang dia lakukan, ya, kenapa sampai dia melakukan hal tersebut. Kita tahu sama-sama perjalanan di dalam mengiringi Yesus itu tidaklah mudah, tidaklah seperti yang ada di dalam dongeng. Ketika pertama kita mengikuti Yesus, rasanya begitu indah, begitu nikmat, ya, serasa kita berjalan di surga, ya. Tetapi dalam kenyataannya banyak proses, banyak padang gurun yang harus kita lewati, ada harga yang harus kita lewati, ya, ada salib yang harus kita pikul, ya, yang semuanya itu bisa menimbulkan tekanan dalam diri kita, apalagi di masa pandemi ini, ya, begitu banyak orang yang susah, bahkan negara, bahkan di seluruh dunia, ya, timbul PHK, ya, resesi ekonomi, ya, di satu negara, di negara lain, di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia terkena dampaknya. Ya, tekanan demi tekanan itu menekan kita, menekan iman kita. Ya, banyak saudara. Ya, saya melihat beberapa keluarga saya dengan mata kepala saya sendiri bagaimana yang dahulu diberkati atau yang dahulu hidupnya lebih enak, tapi sekarang sangat-sangat susah. Ya, ketika krisis melanda, terkena dampak dari pandemi ini, ya, Tuhan begitu seakan-akan Tuhan hilang dalam kehidupan mereka, seakan-akan Tuhan tidak lagi memberkati mereka. Itu adalah intimidasi dari si iblis. Ya, bagaimana mereka bisa meninggalkan iman mereka, bagaimana mereka bisa berbalik hanya demi sesuap nasi, hanya demi sebuah jabatan, hanya demi sebuah apa saja yang diiming-imingkan, yang dijanjikan dalam kehidupannya, karena di masa sesulit ini. Ya, saya berharap kita semua bisa berjalan teguh, dengan beriman teguh, tetap percaya kepada Tuhan, ya, karena kita tahu pengurapan atau kepercayaan yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita itu bukan sembarangan, itu ada harganya dan itu ada imbalannya. Tuhan tidak pernah bohong terhadap kita, dia pasti akan menggenapi firman-Nya. Ada amin Bapak Ibu. Terakhir Bapak Ibu Saudara, pengurapan bukan hanya diberikan, ya, kita bukan hanya diberikan pengurapan, tapi kita juga harus mengejar pengurapan tersebut. Ya, sama seperti seorang wanita pendarahan 12 tahun, bagaimana dia tidak berdiam diri ketika ada Tuhan Yesus lewat di depannya, tapi dia berusaha dengan sekuat tenaga sampai dia harus menerjang orang-orang yang ada di sekitarnya, orang-orang yang berkerumun, yang mengikuti Yesus juga. Dia harus meraih, dia tetap bertekad supaya dia bisa meraih jubah, ujung jubah dari Tuhan Yesus. Ya, dia berlari, bahkan dia sampai terjatuh untuk dia bisa memegang ujung jubah dari Tuhan Yesus. Dan ketika dia berhasil memegang jubahnya itu, maka dikatakan ada kuasa yang keluar dari tubuh Tuhan Yesus itu. Ya, ada impartasi yang keluar dari Tuhan kepada wanita tersebut, dan seketika pendarahannya berhenti. Seketika, ketika kita mengejar pengurapan Tuhan dan kita mendapati hadirat Tuhan, pengurapan Tuhan, maka kita percaya mujizat Tuhan itu berlaku dalam hidup kita. Ada amin Bapak Ibu. Siapa yang tetap percaya mujizat Tuhan masih ada sampai sekarang? Kita semua percaya mujizat Tuhan masih ada. Walaupun di tengah krisis, walaupun di tengah pandemi ini, mujizat Tuhan masih berlaku buat Bapak, Ibu, Saudara, dan juga buat saya. Ada amin Bapak Ibu. Kita harus tetap terus bergairah untuk mengejar hadirat Tuhan, mengejar pengurapan Tuhan. Bagaimana caranya? Dengan tetap terus bersaat teduh, dengan tetap terus berdoa, berbahasa roh, membaca firman, terus naikkan pujian penyembahan kepadanya. Itulah langkah, sebagai langkah kita mengejar pengurapan dari Tuhan. Sampai pada saatnya
ketika kita mendapati favor, perkenanan Tuhan, maka pengurapan itu turun atas kita semua. Ya, semua mau mendapatkan pengurapan dari Tuhan. Amin. Semua mau mendapatkan perkenanan Tuhan. Amin. Ya, kita percaya setelah siang hari ini kita boleh kembali dikuatkan, kita boleh kembali disegarkan bahwa sebagai umat pilihan Tuhan kita harus mengejar hadirat Tuhan, mengejar pengurapan itu. Ya, seperti seorang wanita yang berpendarahan 12 tahun. 12 tahun bukan waktu yang singkat, Saudara. Banyak darah yang keluar, artinya lemes. Tapi bagaimana dia tetap terus berusaha mendapati ujung jubah dari Tuhan Yesus. Ya, sampai hadirat Tuhan itu berkenan, sampai kita menyentuh atmosfer surgawi itu, maka disitulah langit terbuka. Disitulah surga terbuka, mujizat Tuhan terjadi atas kehidupan kita. Apa yang saudara butuhkan? Sakit penyakit, kesembuhan, ada sakit penyakit, pemulihan, ekonomi, pemulihan hubungan, semuanya Tuhan pasti akan berikan dalam kehidupan saudara. Ada amin Bapak Ibu. Ya. Sebagai penutup, dengan menerima pengurapan dari Tuhan, maka kita juga menerima kuasa dari Roh Kudus. Seperti yang Tuhan Yesus katakan di dalam firman-Nya di Amanat Agung. Kita akan diberikan kuasa ketika Roh Kudus itu turun atas kita. Nah, kuasa untuk apa? Ketika kita sudah menerima kuasa, ketika kita sudah menerima Roh Kudus itu, maka kita mempunyai kuasa untuk bersaksi. Ya, kuasa bersaksi. Ya, bukan hanya bersaksi, tapi juga disertai tanda-tanda heran mujizat. Ya, untuk membuat seseorang itu mengikut Yesus, Tuhan memperlengkapi kita dengan tanda-tanda mujizatnya. Ya, ketika kita mendoakan orang, maka orang itu akan menjadi sembuh. Ketika kita mendoakan suami istri, maka hubungan mereka dipersatukan kembali, hubungan mereka dipulihkan, perekonomian mereka dipulihkan, kesembuhan terjadi, mujizat Tuhan dinyatakan. Itulah yang Tuhan sertai di dalam kuasanya dalam kehidupan kita. Makanya kita sebagai orang percaya yang sudah diberkati dan sudah diberikan kuasa, sudah diurapi, maka kita harus mengejar hadirat Tuhan. Dan kita harus tetap berada dalam hadirat Tuhan. Hingga kuasa tersebut bisa kita impartasikan kembali. Buat orang-orang di sekeliling kita yang membutuhkan. Yang membutuhkan jawaban. Yang membutuhkan kelepasan. Kita ada di dunia ini untuk menjadi terang. Kita ada di dunia ini untuk menjadi jawaban sebagai messenger di era Pentakosta yang ketiga ini. Kita menjadi pembawa kabar baik. Kita menjadi alatnya Tuhan dimanapun kita ditempatkan. Tidak peduli apa latar belakang saudara. Ya, tidak peduli pekerjaan saudara apapun. Tapi biarlah setiap kita mau menyediakan diri kita untuk menjadi alatnya. Terima kasih Tuhan. Ya, mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan, sungguh kami bersyukur Tuhan untuk siang hari ini kami boleh diingatkan kembali betapa besarnya kuasa-Mu Tuhan melalui pengurapan-Mu yang sudah kami terima ya Tuhan. Tuhan, terus Engkau berkenan atas kehidupan kami. Engkau terus mengurapi kami, pekerjaan kami, keluarga kami, pelayanan kami. Apapun yang kami perbuat ya Tuhan, Kau jadikan semuanya berhasil dan beruntung di dalam nama Tuhan Yesus. Hidup kami dipenuhi oleh tanda-tanda mujizat Tuhan. Sehingga ketika kami menyampaikan kebenaran firman-Mu, menyampaikan Injil itu buat orang-orang di sekitar kami yang belum mengenal Engkau, ada kuasa yang diimpartasikan. Ketika orang sakit, kami menumpangi tangan orang itu menjadi sembuh. Ketika kami mendoakan seseorang, orang itu mengalami pemulihan, mengalami kelepasan di dalam nama Tuhan Yesus. Karena ada kuasa Tuhan yang terus ada dalam diri kami. Ada Roh Kudus yang terus menyertai kehidupan kami. Sehingga kami boleh menjadi anak-anak, menjadi alat-alat-Mu. Terima kasih Tuhan. Sungguh indah rencana-Mu dalam kehidupan kami. Terus Kau pakai kami menjadi alat-Mu dimanapun kami ada. Kami mau Tuhan. Kami mau, dan biarlah melalui proses yang kami jalani hari demi hari di masa pandemi ini, itu akan membuat hubungan kami dengan Engkau semakin lekat, semakin intim, semakin sempurna ya Tuhan. Sehingga kuasa-Mu
sempurna kami terima. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau sebentar kami juga akan menerima tubuh dan darah-Mu Tuhan. Kami dipersatukan melalui kematian-Mu di atas kayu salib. Kami boleh meninggalkan dosa-dosa kami. Kami boleh ditebus oleh darah-Mu Tuhan. Itu semua karena kebaikan-Mu. Dan kami Tuhan mau bersatu dengan kematian-Mu. Untuk kami juga boleh bersatu dengan kebangkitan-Mu. Bahwa ada jalan keluar, ada kepastian, ada kehidupan yang kekal. Ketika kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati setiap umat-Mu di GB Karet Kuningan ini. Biarlah berkat Tuhan, penyertaan, pelindungan Tuhan selalu ada atas kehidupan umat-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Hamba-Mu sudah selesai berbicara, tapi biarlah Roh Kudus terus tinggal dalam hati setiap kami, mengingatkan, menegur kami jika kami salah. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari Bapak Ibu, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari kita persiapkan roti dan anggur, atau roti dan sirup atau teh di tangan kita. Mari Bapak Ibu, kita bersaat teduh, masuk dalam hadirat-Nya, mengucap syukur Tuhan untuk semua yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Kalau Tuhan ingatkan kita masih menyimpan dosa, menyimpan dendam terhadap sesama kita, mari lekas bertobat, lekas akui, lekas lepaskan pengampunan. Maka Tuhan, Dia adalah Allah yang setia dan adil. Dia akan mengubahkan setiap dosamu, walaupun semerah karmis di besi jadi putih seperti salju. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Sambil melukai salib-Mu Tuhan, kami akan kembali. Kami boleh semakin serupa dengan Tuhan. Terima kasih. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam Ia diserahkan mengambil roti. Mari kita angkat roti tangan kita. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Makanlah dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan. Mari kita angkat cawan tangan kita tinggi-tinggi. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Minumlah dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita ucapkan syukur kita di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, syukur bagimu. Terima kasih Tuhan untuk tubuh dan darah-Mu, untuk keselamatan. Haleluya. Terima kasih
Terima kasih Yesusku, syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Yesusku. Mari berikan sorak-sorai yang luar biasa buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Uralaba takana ralaba 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 ralaba. Tiarana matakana ralaba 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 ralaba. Ralaba 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 ralaba. Mari angkat tanganmu. Uralaba arahkan wajahmu. Terima pengurapan dari Tuhan. Uramatakana ralaba 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 sandara ralaba. Terima urapan dari Tuhan. Uralaba takana ralaba. Tuhan mengurapimu. Tuhan mengurapimu. Uralaba ralaba ralaba. Dengan berkat-berkatnya, dengan kesehatan, dengan penyertaannya, dengan damai sejahteranya. Uralaba ralaba ralaba ralaba. Uralaba, sakit penyakit tidak akan menguasaimu. Krisis ekonomi tidak akan menguasaimu. Di dalam nama Tuhan Yesus, hubunganmu dengan Tuhan akan diperbarui. Semakin intim, semakin dekat dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, ada restorasi, ada perubahan, ada perbaikan hubungan dengan Tuhan. Raba. Dia mengasihi saudara. Dia mengasihi saudara. Dia ingin lebih dekat lagi kepada saudara. Ora mata kanara laba. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ora laba. Ora laba. Jadikan setiap kami umat-Mu Tuhan. Jadi umat-Mu yang lain. Umat-Mu yang lebih lagi intim dan dengar-dengaran kepadamu Tuhan. Berkati Tuhan pekerjaannya, berkati usahanya, berkati keluarganya, keluar masuknya Tuhan, lumbung-lumbungnya, di dalam nama Tuhan Yesus. Oralaba, setiap belalang pengirim, kami patahkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Oh, kami akan tetap terus berdiri tegak, kami tetap terus beriman Tuhan, karena ada roh Tuhan yang gagah perkasa itu dalam diri kami, karena ada kuasa Tuhan yang dinyatakan dalam diri kami. Roh Kudus-Mu Tuhan dicurahkan atas setiap kami. Kami akan menjadi alat-Mu, kami akan menjadi messenger-Mu Tuhan. Dimanapun kami ada, di lingkungan kerja kami, di lingkungan keluarga kami, di lingkungan tempat tinggal kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, sampai Tuhan kuasa-Mu dicurahkan. Oh, mujizat-Mu dinyatakan. Sampai kedatangan-Mu yang kedua kali ini. Menjemput kami di awan-awan ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk setiap penyertaan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk tetap setia, untuk tetap taat Tuhan di jalan-jalan-Mu. Sampai rencana-Mu digenapi atas kehidupan kami. Terima kasih Bapak yang baik. Serahkan kehidupan umat-Mu di gereja ini ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapak yang terbaik sudah Engkau berikan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah. Amin.
Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita diberkati Tuhan firman-Nya, yang diberkati dengan firman Tuhan, bisa lambaikan tangan. Sebentar kita akan mendengarkan pengumuman. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Eliezer Giuliano atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Minggu depan, tanggal 11 Oktober, kita akan mengadakan ibadah secara online dengan meeting ID dan nomor password di bawah ini. Mari Bapak Ibu ajak keluarga, saudara, dan tetangga untuk mengikuti ibadah online GBI Karet Kuningan. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan syukur dan perpuluhan, dapat ditransfer ke rekening Permata GBI Karet Kuningan dengan nomor rekening di bawah ini. Bagi yang sudah memberi, harap menyertakan bukti transfer, foto struk ATM jika transfer, atau screenshot jika m-banking. Sekian pengumuman, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mengakhiri ibadah hari ini. Mari kita naikkan satu pujian. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kekasih-kekasihnya Allah, kita akan akhiri ibadah online siang hari ini dengan menerima berkat yang terbaik dari Tuhan. Mari arahkan tangan kita yang kudus di hadapannya. Kiranya kasih karunia dan sejahtera dari Allah Bapa yang berlimpah-limpah, serta penyertaan dan perlindungan Tuhan dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua, mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali, menjemput kita di awan-awan, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya dan sudah diberkati, sama-sama katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati, shalom. Apa kabarnya Bapak Ibu? Mungkin bisa di unmute dan videonya bisa dinyalakan. Kita bisa berfellowship sebentar.